Jadi meteorologi itu berasal dari kata Yunani, yaitu meteoros yang berarti benda yang ada di udara, dan logo yang berarti ilmu atau kajian. Sehingga meteorologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membahas proses dan fakta tentang iklim yang terjadi di atmosfer. Sedangkan klimatologi adalah ilmu yang membahas tentang lingkungan, keadaan atau kondisi rata-rata cuaca yang lazim pada daerah tertentu dalam waktu yang cukup lama. Klimatologi tidak terlepas dari meteorologi, sehingga kadang-kadang meteorologi dianggap sama dengan klimatologi. Nah, untuk membahas proses dan fakta tentang iklim yang terjadi di atmosfer dan juga tentang lingkungan atau kondisi keadaan rata-rata cuaca yang lazim, maka BMKG mempunyai tugas untuk melaksanakan pemerintahannya di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, untuk membahas tentang semua itu, maka BMKG harus mempunyai alat-alat, dan alat-alatnya yaitu sebagai berikut. Ganbelangi merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah radiasi harian matahari yang jatuh ke permukaan bumi, namun tidak untuk mengukur jumlah radiasi matahari yang dipantulkan. Satuannya ialah kalori per cm persegi per menit. Nah, alat ini terdiri dari bola kaca yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Yang kedua ada bola tembaga, yaitu bola tembaga hitam untuk mempermudah menyerap panas dari radiasi matahari. Yang ketiga ada aquades sebagai alat untuk penampung air. Yang keempat ada tempat alat sebagai tempat untuk melindungi alat. Nah, yang kelima ada tabung buret untuk menghubungkan antara bola tembaga hitam dan aquades. Selama terjadi pancaran radiasi oleh matahari, terjadi penyerapan kalor oleh bola tembaga hitam. Panas hasil serapan tersebut digunakan untuk menguapkan aquades yang terdapat di dalamnya. Uap air yang dihasilkan masuk ke dalam receiver. Karena terjadi perbedaan suhu antara bola tembaga hitam dengan tabung buret, uap air akan mengembun dan akhirnya terkumpul dalam receiver. Pengamatan dilakukan dengan mencatat sisa air yang terdapat pada dasar receiver setelah dibalik dan mencatat jumlah air yang terkumpul pada dasar receiver setelah terjadi pengembunan selama 24 jam. Data jumlah radiasi harian dihitung dengan mencari selisih antara dua pencatatan tersebut, dilakukan dengan koefisien. Nah, yang selanjutnya ada Campbell-Stokes yang berfungsi mengukur lamanya penyinaran matahari. Satuannya ialah persen. Nah, alat ini terdiri dari bola kaca bening yang berdiameter sekitar 10 sampai 14 cm yang berfungsi menerima sinar matahari. Nah, yang kedua ialah penahan sumber daya bola yang berfungsi menghubungkan lingkaran sumbu bola yang mengatur arah datangnya penyinaran pada bola yang disesuaikan dengan arah lintang. Nah, yang ketiga ada sekrup meridian yang berfungsi untuk mengatur sudut kemiringan. Yang keempat ada sekrup pengatur letak horizontal yang berfungsi mengatur letak horizontal tubuh alat. Nah, yang kelima ada tempat pias yang berfungsi sebagai tempat meletakkan pias. Yang keenam ada kerangka dan dasar alat yang berfungsi sebagai penyangga alat. Yang ketujuh ada busur meridian yang berfungsi mengatur sudut kemiringan lensa. Nah, yang terakhir ada kertas bias yang berfungsi memberikan data untuk mengetahui intensitas radiasi matahari. Kerja alat ini ialah di mana ketika ada cahaya matahari yang menyinari lensa atau bola bening tersebut, maka cahaya matahari akan terfokuskan pada satu titik, lalu membentuk suatu percikan api dikarenakan energi panas yang memusat pada satu titik, kemudian membakar kertas pias tersebut. Tapi perlu diketahui bahwa kertas pias hanya akan terbakar jika kekuatan sinar matahari 0,3 kalori atau lebih.
Nah, selisih antara lebar kertas dengan parit kurang lebih 0,3 mm sehingga mudah dipasang dan dilepaskan, terutama pada waktu basah oleh air hujan. Tebal kertas kurang lebih 0,4 mm. Garis tanda jam berwarna putih melintang terhadap pembakaran, sehingga pada dasarnya alat ini hanya akan bekerja dengan maksimal jika matahari bersinar cerah, yakni intensitas matahari antara 0,3 kalori per cm persegi per menit. Selanjutnya, hasil dari bekas-bekas pembakaran kertas bias ini akan diukur menggunakan mistar skala khusus. Nah, selanjutnya ada aktinograf yang berfungsi sebagai alat pengukur intensitas radiasi matahari total. Satuannya yaitu kalori per cm persegi per menit. Nah, alat ini terdiri dari sensor yang terdiri dari masing-masing 2 strip bimetal yang berwarna hitam dan putih. Yang kedua ada glass dome atau bulatan bola gelas. Yang ketiga ada plat pengatur bimetal. Yang keempat ada tangkai dan pena pencatat. Yang kelima ada drum clock atau silinder berputar. Prinsip kerja aktinograf ialah perbedaan panjang akibat adanya perbedaan temperatur. Bimetal diatur sedemikian rupa sehingga bila kedua lempengan logam berada pada temperatur yang sama, maka pena akan menunjukkan angka 0. Kemudian, terdapat radiasi matahari yang mengenai lempengan-lempengan tersebut, maka lempengan yang berwarna hitam akan menyerap panas lebih banyak, sehingga logam hitam tersebut lebih panjang dibandingkan dengan logam warna putih yang sifatnya kurang menyerap panas. Di antara lempengan tersebut disambung dengan pena yang apabila terjadi perubahan temperatur menyebabkan perubahan yang panjang, sehingga potongan lempeng logam tersebut akan menggerakkan pena. Pena tersebut bergerak naik turun. Makin besar intensitas radiasi matahari yang mengenai lempengan logam, maka makin besar pula perbedaan temperatur kedua logam tersebut. Semakin besar perbedaan temperatur, besar pula perbedaan panjang sehingga pena bergerak semakin tinggi. Sistem pencatatan pena adalah pada pias dilakukan secara mekanis. Pena bergerak naik turun pada pias yang digulung pada silinder jam sehingga dapat membuat jejak atau grafik pada kertas pias yang direkatkan pada silinder yang berputar. Kertas pias tersebut terdapat skala waktu dan satuan luas. Dari situlah kita dapat memperoleh hasil rekaman intensitas radiasi matahari total di suatu tempat selama waktu tertentu. Nah, selanjutnya itu termometer tanah berumput dan tanah gundul yang berfungsi untuk mengukur suhu dan temperatur tanah pada tanah yang berumput dan gundul dengan kedalaman yang berbeda-beda. Satuannya ialah derajat Celcius. Nah, bagian-bagian dari alat ini yaitu yang pertama termometer tanah bengkok yang ditanam pada kedalaman yang berbeda-beda. Yang pertama pada kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, dan 20 cm dengan sudut kemiringan 45 derajat. Nah, yang kedua yaitu termometer tanah tipe Siwon dengan kedalaman 50 dan 100 cm. Kerja dari termometer tanah berumput dan tanah gundul ialah perubahannya lambat sesuai dengan sifat kerapatan tanah yang lebih besar daripada udara. Jenis alat disesuaikan dengan kedalaman yang akan diukur. Termometer tanah untuk kedalaman 50 dan 100 cm bentuknya berbeda dengan kedalaman lain. Termometer berada dalam tabung gelas yang berisi parafin. Kemudian tabung diikat dengan rantai lalu diturunkan dalam selongsong tabung logam ke dalam tanah sampai kedalaman 50 atau 100 cm. Pembacaan dilakukan dengan mengangkat termometer dari dalam tabung logam, kemudian dibaca. Adanya parafin memperlambat perubahan suhu ketika termometer terbaca di udara. Termometer tanah pada kedua kedalaman ini bisa merupakan suatu kapiler yang panjang dari mulai permukaan tanah. Mudah sekali patah apabila tanah bergerak turun atau pecah karena kekeringan. Termometer tanah berumput dilengkapi dengan termometer tanah minimum rumput yang berfungsi untuk mengukur suhu minimum saat adanya embun di pagi hari. Sedangkan termometer lainnya diukur pada pukul 7.55
1355 dan 1755. Selanjutnya yaitu cup counter anemometer yang berfungsi mengukur kecepatan angin rata-rata selama periode tertentu. Nah, satuannya yaitu kilometer per jam. Nah, alat ini terdiri dari yang pertama 3 buah mangkok yang berfungsi untuk menangkap angin yang datang. Yang kedua ada counter bilangan yang terdapat pada setiap mangkok yang berfungsi untuk mengetahui kecepatan angin. Dan yang ketiga yaitu tiang penyangga yang berfungsi menjaga alat agar tetap berdiri sempurna. Nah, cup counter anemometer. Alat ini akan bekerja sesuai dengan intensitas angin yang bertiup, di mana ketika ada angin yang bertiup menghampiri alat, maka angin tersebut akan melewati mangkok, lalu kemudian mangkok tersebut berputar sesuai dengan kecepatan dan kekuatan angin yang bertiup, dan dari situlah kita dapat mengambil data kecepatan angin. Selanjutnya yaitu termometer bola basah. Fungsinya yaitu mengukur suhu udara. Pada saat pengukuran, alat ini dipasang berdampingan dengan bola kering yang berada pada tiang statis. Nah, satuannya yaitu derajat Celcius. Alat ini terdiri dari tabung gelas, pipa kapiler, bak air, dan kain basah. Nah, termometer bola basah. Dalam proses kerjanya dihubungkan dengan udara luar melalui kain basah yang dihubungkan dengan air. Dan ketika suhu naik, maka air yang ada pada kain basah akan menguap sehingga air raksa dalam pipa kapiler bergerak turun dan menyusut. Selanjutnya ialah termometer bola kering yang fungsinya untuk mengukur kelembaban udara. Pada prinsipnya alat ini hampir sama dengan termometer bola basah, namun yang membedakan hanya cara kerjanya. Nah, satuannya yaitu derajat Celcius. Alat ini terdiri dari tabung gelas, pipa kapiler, dan reservoir air raksa. Alat ini akan bekerja berdasarkan proses dan konsep pemuaian, di mana ketika suhu naik, maka air raksa dalam pipa kapiler akan memuai dan bergerak naik. Sedangkan cara menghitungnya dapat dengan menggunakan rumus RH sama dengan BK dikurang BB dikali tabel. Selisih angka yang didapatkan dari alat ini merupakan besarnya kelembaban pada saat itu. Tetapi apabila kedua alat tersebut hasilnya sama, maka ini berarti kelembaban udara dalam keadaan jernih. Nah, selanjutnya yaitu sangkar alat meteorologi yang berfungsi menyimpan alat-alat meteorologi di dalamnya dari radiasi matahari langsung. Nah, di dalam sangkar alat meteorologi ini terdapat termometer bola basah dan kering dan juga termometer maksimum dan minimum. Selanjutnya yaitu anemometer yang berfungsi mengukur kecepatan angin dan melihat arah angin. Satuannya ialah kilometer per jam. Nah, bagian-bagian alat ini, bagian-bagiannya yaitu 3 buah mangkok, counter, dan tiang. Nah, fungsi bagian alatnya ini hampir atau sama dengan fungsi bagian alat dari cup counter anemometer. Prinsip kerja dari anemometer ini ialah pada saat tertiup angin, maka baling-baling atau mangkuk yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai dengan arah mata angin. Semakin besar kecepatan angin meniup, maka semakin cepat pula. Nah, selanjutnya yaitu Automatic Solar Radiation System. Fungsinya yaitu mengukur radiasi matahari. Satuannya yaitu kalori per centimeter persegi per menit. Nah, bagian-bagian alatnya yaitu pyrheliometer yang berfungsi menangkap radiasi matahari yang datang dengan sudut normal atau DNI. Yang kedua yaitu sun tracker yang berfungsi untuk mendapatkan radiasi dari yang ditangkap oleh pyrheliometer. Nah, yang ketiga yaitu pyranometer yang berfungsi untuk radiasi global dan menghitung radiasi difusi. Prinsip kerja alat ini ialah jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger pada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penguapan air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka
Kemudian setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula. Selanjutnya, alat ukur hujan otomatis tipe Hellman. Nah, fungsinya yaitu mengukur intensitas curah hujan. Bagian-bagian alatnya yaitu bibir atas mulut corong yang berfungsi sebagai tempat masuknya air hujan. Yang kedua yaitu logam selubung. Yang ketiga yaitu penampung air yang berfungsi menampung air hujan yang masuk ke dalam alat. Yang keempat yaitu pelampung yang berfungsi mengikuti pergerakan naik turunnya air di dalam penampung. Yang kelima yaitu pias Hellman. Yang keenam yaitu pena pencatatan untuk mencatat intensitas hujan pada grafik ukur. Yang ketujuh yaitu jam Hellman. Yang kedelapan yaitu pipa penghubung corong dengan penampung. Yang kesembilan yaitu pipa Heppel untuk menyalurkan air yang tumpah dari penampung. Yang kesepuluh yaitu gelas ukur berskala untuk mengukur skala curah hujan. Pada saat terjadi hujan, air hujan yang jatuh akan masuk ke dalam mulut corong, kemudian diteruskan dalam saluran penampung. Bila hujan berlangsung terus, maka pelampung akan terangkat dan pena pencatat akan terangkat, mengikuti kenaikan pelampung tersebut dan membentuk grafik pada kertas pias. Bila pena pencatat telah menunjukkan angka 10, maka pena tersebut akan kembali ke angka 0. Begitupun seterusnya, hingga hujan berhenti, dan apabila air dalam penampung telah penuh, maka pada kertas pias akan terdapat dua garis, yaitu vertikal yang menunjukkan kecilnya curah hujan dan horizontal yang menunjukkan jam atau waktu lamanya hujan. Nah, selanjutnya yaitu alat penakar hujan tipe observatorium yang berfungsi mengukur jumlah curah hujan yang jatuh pada permukaan tanah. Satuannya yaitu milimeter. Nah, bagian-bagian alatnya yang pertama yaitu mulut corong yang berdiameter kurang lebih 50 cm yang berfungsi sebagai tempat masuknya air hujan. Yang kedua, penampung yang berfungsi menampung air sementara. Yang ketiga yaitu keran yang berfungsi mengeluarkan air dari penampung. Yang keempat, gelas ukur yang berfungsi untuk mengukur jumlah air yang tertampung sekaligus menentukan jumlah intensitas curah hujan. Yang kelima yaitu kaki dan dasar alat berfungsi sebagai penyangga untuk mempertahankan posisi dan keseimbangan dari penakar hujan tipe ini. Cara kerja alat ini ialah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan masuk melalui mulut corong dan diteruskan ke dalam bak penampung yang dialirkan melalui pipa sempit yang ada di ujung corong penakar. Kemudian ditampung sementara. Setelah itu air dalam tabung tersebut ditakar dengan cara air yang berada dalam reservoir dikeluarkan melalui keran dan dimasukkan ke dalam gelas ukur. Lalu jumlah intensitas curah hujan dapat diukur dan dilihat melalui skala yang terdapat pada gelas ukur. Penunjukan intensitas air dalam gelas ukur menunjukkan jumlah curah hujan dalam 24 jam. Nah, selanjutnya yaitu open pen evaporimeter yang berfungsi mencatat penguapan selama 24 jam. Nah, satuannya yaitu milimeter. Nah, bagian alat yaitu ada pondasi yang terbuat dari kayu, berfungsi agar bagian bawah panci tetap kering ketika terjadi musim hujan. Yang kedua ada hook yang digunakan untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Nah, yang ketiga ada steel wool yang berfungsi untuk mendukung kerja hook pada saat pengamatan. Yang keempat ada cup counter anemometer yang berfungsi mengukur banyaknya angin dalam 24 jam. Yang kelima ada floating thermometer untuk mengukur suhu minimum dan maksimum air yang terjadi selama 24 jam. Dan yang terakhir yaitu penakar hujan jenis obserguna yang berfungsi mencatat curah hujan yang terjadi selama 24 jam di area sekitar evaporimeter panci terbuka. Prinsip kerja alat ini ialah menggunakan perubahan tinggi air dalam panci. Air dalam panci mengibaratkan jumlah penguapan udara yang terjadi dalam area 1 meter persegi.
Karena evaporimeter adalah alat yang mengukur kadar penguapan yang terjadi selama 24 jam, maka pengamatan penguapan menggunakan evaporimeter, khususnya dengan evaporimeter panci terbuka jenis United States Class Open, dilakukan 1 kali sehari, atau jika pada stasiun klimatologi yaitu pada jam 7.30, 13.30, dan 17.30. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu Having Sampler yang berfungsi untuk mengetahui tingkat konsentrasi polutan. Satuannya yaitu mikrogram per meter kubik. Bagian-bagian alatnya terdiri dari shelter, penyangga media filter, pompa vakum, dan media filter. Dalam alat ini terdapat kertas khusus yang menyaring partikel debu atau polutan yang ada di udara. Apabila kertas berubah warna dari putih ke hitam, maka tingkat polusi atau kondisi udara pada daerah tersebut kotor. Begitupun sebaliknya.